wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat, Bapak Yoga Anjas Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Frisya Olivia dengan NIM 125280008 dari kelas R17. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Islam dan lingkungan hidup. Dalam presentasi ini akan dibahas mengenai penerapan Islam dalam kehidupan ramah lingkungan, peran mahasiswa dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan, tantangan pelestarian lingkungan di era modern, serta hikmah memahami Islam dan lingkungan hidup. Tanpa berlama lagi, baik langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin muncul pertanyaannya, kenapa sih kita perlu belajar mengenai Islam dan lingkungan hidup? Apa hubungannya agama Islam dengan lingkungan hidup? Nah, kita bahas di pendahuluan ini. Kalau kita perhatiin ini ya, setiap hari kita selalu bergantung pada lingkungan. Kita butuh air untuk minum, udara untuk bernapas, serta berbagai sumber daya alam untuk menunjang kehidupan. Namun, saat ini masih banyak permasalahan lingkungan, seperti pencemaran, penumpukan sampah, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk paham bagaimana Islam memandang lingkungan hidup dan ngajarin manusia untuk jaga kelestariannya. Karena nih ya, kita sebagai muslim, kita nih punya kewajiban untuk menjaga kelestarian alam sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian nih yang masih bertanya-tanya, apa sih hubungan Islam dan lingkungan hidup? Dalam Islam, alam bukan hanya tempat manusia tinggal, tetapi juga merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga dan juga dimanfaatkan secara bijaksana. Hal ini juga dijelasin dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang menyebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan yang kita hadapi saat ini sebenarnya berasal dari perilaku manusia sendiri, seperti membuang sampah sembarangan, pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar, dan juga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk memanfaatkan alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Selanjutnya, ada nilai Islam dalam pelestarian lingkungan. Islam punya beberapa nilai utama yang menjadi dasar dalam menjaga lingkungan hidup, yaitu yang pertama ada tauhid, yang kedua khalifah, yang ketiga amanah, dan yang keempat mizan. Sebelum kita ngebahas satu-satu nilai-nilainya, kita bahas dulu apa itu kehidupan ramah lingkungan. Secara sederhana, kehidupan ramah lingkungan itu adalah pola hidup yang memperhatikan dampak dari setiap tindakan kita terhadap lingkungan. Jadi, kita tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi juga bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk masa depan. Kita bahas nilai yang pertama. Salah satu nilai yang paling penting dalam Islam yang berkaitan dengan lingkungan adalah tauhid. Tauhid tidak hanya mengajarkan bahwa Allah itu esa, tetapi juga mengingatkan bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia harus menghormati dan menjaga lingkungan, bukan merusaknya. Dengan memahami konsep tauhid, kita menjadi lebih sadar bahwa menjaga alam juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke konsep berikutnya. Konsep berikutnya adalah khalifah. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya diberikan hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaganya dengan baik.
Oleh karena itu, segala tindakan yang dapat merusak lingkungan sebenarnya bertentangan dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Nilai berikutnya adalah amanah. Dalam Islam, lingkungan hidup dipandang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara sembarangan atau berlebihan. Sebaliknya, manusia harus memanfaatkannya secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Nilai yang terakhir ini adalah mizan atau keseimbangan. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9 menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang. Karena itu, manusia harus menjaga keseimbangan tersebut agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan tidak menimbulkan berbagai kerusakan. Tadi kan kita udah ngebahas nih nilai-nilai Islam yang jadi dasar pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kita akan lihat penerapannya dalam kehidupan. Salah satu contoh yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Islam, kebersihan memiliki peranan yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita dapat menerapkannya dengan menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi pencemaran. Nah, selanjutnya adalah hemat air dan hemat energi. Islam melarang perilaku berlebihan atau israf, dan termasuk dalam penggunaan air dan juga energi. Yang harus kita lakukan adalah pertama, mematikan lampu yang tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi penggunaan air berlebihan. Yang ketiga, menghemat listrik. Nah, nanam pohon sendiri itu mungkin kelihatannya sederhana ya, tetapi manfaatnya sangat besar bagi lingkungan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa pohon yang ditanam dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup dapat menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Jadi, menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana seperti menanam pohon. Penerapan nilai Islam sendiri dalam menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan sehari-hari. Mulai dari bawa tumbler, kurangi penggunaan plastik, hemat energi, hingga jaga kebersihan lingkungan. Nah, jika itu semua dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lalu siapa sih yang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan? Salah satunya adalah kita sendiri, mahasiswa. Mahasiswa sering disebut sebagai agent of change atau agen perubahan karena memiliki kemampuan untuk membawa perubahan positif di masyarakat. Dengan ilmu dan wawasan yang dimiliki, mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta ikut memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Nah, sebagai agent of change, mahasiswa dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan melalui berbagai cara, seperti melakukan penelitian, memberikan edukasi kepada masyarakat, terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di era digital seperti sekarang, generasi muda punya peluang yang besar untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Melalui media sosial dan berbagai platform digital, informasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dapat disebarkan dengan lebih cepat dan juga menjangkau lebih banyak orang. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan juga kampanye terhadap lingkungan. Nah, kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai aksi nyata. Beberapa contohnya adalah gerakan bersih pantai, penanaman pohon, bank sampah, kampanye bebas plastik, dan program Green Campus. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, generasi muda dapat memberikan kontribusi langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Nah, sekarang saya punya kuis nih. Meskipun saat ini sudah banyak aksi nyata yang dilakukan generasi muda dalam pelestarian lingkungan, pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang sering kita temui di sekitar kita. Oleh karena itu, saya mau ngajak teman-teman untuk perhatiin kasus berikut. Nah, kasus yang saya punya ini, di kampus itu tersedia tempat sampah organik dan anorganik. Namun, masih banyak mahasiswa yang membuang sampah sembarangan atau campurin jenis sampah
karena ngerasa hal tersebut bukan tanggung jawab mereka. Nah, pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, mengapa hal tersebut masih sering terjadi meskipun fasilitas sudah tersedia, dan apa solusi yang dapat dilakukan agar mahasiswa ini bisa lebih peduli terhadap lingkungannya? Drop jawabannya di komen ya. Selanjutnya, kerusakan lingkungan di era modern. Di era modern, industri dan teknologi berkembang pesat. Tapi hal ini juga nyebabin kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan rusaknya ekosistem. Jika dibiarkan, ini bisa membahayakan manusia dan alam. Karena itu, kita harus lebih peduli dan menjaga lingkungan. Nah, lanjut, masalah yang krusial ini adalah sampah plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ngasilin berbagai jenis sampah dari aktivitas manusia. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik. Sampah plastik ini menjadi masalah karena sulit terurai secara alami. Jika terus digunakan tanpa kontrol, plastik akan mencemari tanah, sungai, dan laut. Karena itu, kita perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan kita harus menggunakan plastik-plastik belanja seperti tote bag, terus juga kita bisa bawa tumbler sendiri agar penggunaan plastik itu dapat dikurangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi lingkungan di bumi semakin berubah. Salah satu masalah besar yang terjadi adalah perubahan iklim. Perubahan ini terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca yang nyebabin suhu bumi ini makin panas, atau dikenal sebagai pemanasan global. Akibatnya muncul berbagai dampak seperti cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Nah, selain masalah lingkungan, ada juga faktor yang paling penting, yaitu faktor dari manusianya sendiri, yaitu rendahnya kesadaran terhadap lingkungan. Masih banyak orang yang kurang peduli sehingga upaya menjaga dan melestarikan lingkungan tidak berjalan dengan baik. Karena itu, pendidikan lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap alam. Dalam pandangan Islam, lingkungan bukan sekedar tempat hidup, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Dari pemahaman ini, kita bisa ambil hikmah bahwa menjaga lingkungan buat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, numbuhin rasa tanggung jawab, ngebentuk karakter peduli lingkungan, dan juga ningkatin kesadaran bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang harus menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, kalau lingkungan ini dijaga dengan baik, manfaatnya nggak hanya dirasain oleh kita saat ini, tapi juga orang-orang di sekitar kita, bahkan sampai generasi mendatang ikut merasakannya. Pelestarian lingkungan memberikan banyak dampak positif, seperti masyarakat lebih hidup sehat, kualitas hidup yang lebih baik, serta terjaganya ketersediaan sumber daya alam untuk masa depan. Dari pembahasan ini semua, kita dapat tarik kesimpulan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lingkungan melalui nilai tauhid, khalifah, amanah, dan juga mizan. Nilai-nilai tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari lewat tindakan sederhana yang ramah lingkungan. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting sebagai agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam. Dengan paham ajaran Islam tentang lingkungan, kita bisa ciptain kehidupan yang lebih harmonis, berkelanjutan, bermanfaat untuk sekarang maupun masa depan yang akan mendatang. Di sini ada beberapa referensi jurnal yang saya gunakan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Dengan langkah kecil yang kita lakukan hari ini, kita sedang ikut jaga masa depan bumi untuk generasi yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dibahas bisa menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.